pulau kami pulau sangat kecil. Kalau itu hancur, tidak tahu lagi kami mau kemana. Dan kami sudah memilih hukum supaya masyarakat itu melihat orang Sangihe tidak mau anarki. Dan ketika rakyat menang, jaminan keadilan tidak ada. Jadi kenapa kami berharap Komisi 3, bahkan Polhukam di bawah pimpinan Pak Mahfud sudah ke sana, di mana Polhukam menemukan banyak sekali kebohongan. Laporan dari Polda, laporan dari provinsi, Forkopimda mengatakan tidak ada tambang, tidak ada illegal mining, semua eskavator tidak ada. Pas ke sana Polhukam menemukan begitu banyak eskavator. Dari Save Sangihe Island, itu adalah sebuah gerakan masyarakat yang terdiri dari berbagai LSM, NGO maupun pribadi-pribadi dan seluruh orang Sangihe, baik di Sangihe, di Manado, di Jakarta, di luar negeri juga. Kami berjuang untuk membebaskan pulau kami. Nah, di Jakarta kami didukung oleh teman-teman jaringan seperti dari Greenpeace, ada Mas Abdil, Kontras, Jatam, dan ICW, dan juga ada teman-teman dari ISEL dan banyak lagi yang secara perorangan mendukung kami. Kemudian hari ini memang sudah ditunggu-tunggu karena kami berharap ada hal yang harus disampaikan di komisi ini, sebab komisi ini menjadi tumpuan terakhir dari orang Sangihe untuk menyelamatkan ruang hidupnya. Sebab kalau boleh mengeluh tentang hukum di Indonesia, ya mungkin tinggal di sini yang belum didatangi. Saya akan mencoba membagikan secara cepat share screen tentang apa yang kami alami di sana. Mungkin ada di antara Bapak Ibu pimpinan DPR dan anggota DPR RI yang terhormat belum sampai ke Sangihe. Kalau melihat di peta itu hanya sebuah titik di atas Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Jadi kami lebih dekat ke Filipina. Menjual ikan lebih mahal ke Filipina. Kalau tuna di sana 100.000, di Bitung hanya 60-an ribu. Jadi jangan heran kalau orang Sangihe kadang-kadang menyelinap pergi ke sana dengan pamut, itu jual tuna di sana. Nah, pulau ini luasnya hanya 597 kilometer. Iya, jadi hanya 559 lebih ribu ya hektar. Ini sudah masuk sebuah konsesi pertambangan yang bernama PT Tambang Mas Sangihe. Dia punya konsesi seluas 42.000 hektar. Jadi lebih dari setengah pulau. Ini baru beberapa hari lalu, tapi ada gambar Polhukam tidak? Ini ya, banyak yang kami sudah lakukan. Bahkan Pak Mahfud waktu lalu sangat gencar menyatakan bahwa illegal mining di Sangihe. Jadi pulaunya seperti ini. Mungkin yang tadi dikembalikan lagi, ada sedimentasi yang sangat parah. Sekarang sudah sekitar 2 meter. Lalu ada 3 penelitian yang belum terpublish, tetapi ada yang menyatakan bahwa airnya sudah tidak bagus. Kemudian ikan-ikan juga sudah mulai terpengaruh, koral mulai memutih. Jadi ini kan hanya pulau kecil, jadi akan beredar dengan cepat kerusakan alam di sana. Jadi kalau tidak segera diantisipasi atau ditolong, kemudian TMS mendapatkan izin baru lagi dan melakukan pengeboman, entah kami harus berlindung di mana, kepada siapa lagi kami harus mengadu. Ada tadi nah ini bukti dari Polhukam. Pak Mahfud mengutus 3 orang staf ahlinya sampai di sana. Laporan dari Forkopimda di Sulut maupun di Sangihe menyatakan tidak ada illegal mining sudah ditindak, tetapi di belakang kantor desa menemukan 7 eskavator yang disembunyikan. Sama dengan kejadian baru-baru ini, akhir Februari 2025 ini ada penertiban. Ya, ada penertiban yang dilakukan. Saya tidak tahu itu dari Mabes atau dari Polda, tapi sehari sebelumnya eskavator yang bekerja di dalamnya disuruh keluar.
sudah disuruh keluar, lalu kemudian mereka datang hanya melakukan polis lain di pohon kelapa. Eskavator yang bisa kelihatan di jalan malah tidak di polis lain. Jadi masyarakat dipertontonkan oleh kemunafikan, kebohongan. Ini mau percaya bagaimana ini terhadap pemerintah atau penegak hukum kalau sudah seperti ini? Berarti kita dipaksa untuk anarki, untuk menggiring masyarakat percaya hukum. Susah luar biasa. Tetapi saya bilang tidak boleh, kita mari menggunakan hukum karena untuk mereduksi konflik. Toh sudah di situ ternyata susah ini. Makanya kami datang ke sini berharap Komisi 3 mau ke Sangiha. Oke, mungkin ini nanti bisa tentang ada yang dilakukan oleh Barreskrim beberapa waktu lalu, tetapi saya tidak melihat keseriusan. Karena misalnya orang yang ditangkap seperti yang namanya Stanley Tanris hanya dihukum 7 bulan penjara, padahal kedapatan sementara melakukan penambangan ilegal. Lalu ada beberapa oknum aparat yang sempat diproses hukum, cuman tidak tahu bagaimana ya, karena mereka kan sangat hanya di internal, jadi masyarakat tidak paham apa yang dilakukan di tingkatan Polda Sulut maupun sampai dengan ke Barreskrim. Kami harapkan dari pertemuan ini, Pak, boleh mohon izin Pak? Ya, silakan. Ya, yang pasti harapan-harapan kami seperti yang sudah dituliskan di sini, di mana penghormatan terhadap putusan hukum dan tidak ada lagi pengurusan izin yang baru terhadap PT TMS, apapun itu alasannya, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sudah menegaskan, melarang dengan tegas di pasal 35 tidak boleh ada pertambangan, aktivitas pertambangan di pulau kecil. Jadi kami mengharapkan jaminan dari Komisi 3 agar tidak akan ada lagi izin yang baru karena Sangiha pulau kecil, tapi tidak juga hanya untuk Sangiha, berlaku juga untuk pulau-pulau yang lain. Kemudian ya terkait dengan ada misalnya menteri-menteri yang punya kepentingan, ada afiliasi dengan perusahaan-perusahaan begini atau wakil menteri, itu harus ditinjau lagi karena bisa saja ini sudah tidak fair dalam pengambilan keputusan. Saya kira itu poinnya, dan berharap sekali PT Arsari Group ini tidak akan melanjutkan apa yang mereka sedang rintis sekarang dengan TMS, karena TMS itu adalah perusahaan yang sudah tidak berizin dan memang tidak boleh menambang di pulau kecil kami, Pak. Jadi saya mau menegaskan, yang menolak di sana itu adat, ya, badan adat, gereja sudah membuat surat secara resmi, sudah menyatakan itu secara resmi, lalu kemudian masyarakatnya juga. Saya kira itu, terima kasih. Di situ pasti ada orang lokal yang bekerja sebagai penambang ilegal. Ada orang luar juga yang masuk di situ, ya, sebagai pekerja tambang ilegal. Ada bos-bos kecil, bos-bos besar yang di situ juga masuk, pemodal, pengepul hasil emasnya ada juga di situ. Jadi kerjasama dengan Pemda setempat, bentuk tim, ya, untuk mengosongkan betul-betul kosong. Bukan hanya kasih polis lain, terus foto-foto, terus tinggal, nggak begitu. Jadi ada anggota yang berbivak di sana. Entah siapa itu, Brimob atau Sabara, ya, atau Polres atau Polsek, ya, untuk membersihkan, sambil berbivak sambil membersihkan. Itu tenda-tenda yang ada kumpulkan, bakar-bakar itu. Dulu saya lakukan begitu. Alat-alat mesin kumpulkan, bawa dengan truk itu, bawa pulang. Kemana nanti yang punya suruh ngambil. Ya, untuk beko-beko ekskavator itu ya disita, bawa itu. Jadi kosongkan areal betul-betul. Anggota berbivak di situ, jaga, kerjasama dengan Pemda, yakinkan itu kosong, karena secara hukum itu sudah ilegal, tidak ada lagi hal-hal yang boleh beraktivitas di situ. Itu kuncinya. Kalau setengah-setengah hati, ya masuk lagi. Ya, siapapun ingin ada gula, ada semut di situ. Ya, masalah insiden masyarakat masuk ngambil hasil itu kan karena tidak ada ketegasan daripada kita, aparat penegak hukum. Ya, kalau kita tegas, sungguh-sungguh serius, ada pengerahan kekuatan yang besar di situ, mereka akan berani. Ya, yakinkan itu ilegal, buat pelang itu,
putusan-putusan ada di situ. Tidak ada boleh masuk lagi, ada tertulis, ya di print, dibuat di situ berapa tempat, dan dijaga sampai batas waktu tertentu itu tidak ada lagi kegiatan. Itu saran saya Pak Wakapolda. Dan kalau dalam hal begini ya, saya minta anggota Polri siapapun dia jangan main-main lagi di situ, tanda petik ya. Jangan main-main lagi. Jangan itu udah ikut-ikut main barang semua. tertutup, barang ilegal, barang haram, ya, barang penyakit itu kalau dimain-mainkan lagi. Serius saja sungguh-sungguh untuk pengabdian kepada nusa, bangsa, dan masyarakat setempat. Amin. Yakin ya Pak Daci ya? Sampaikan salam pada Pak Kapolda, mudah-mudahan dilaksanakan dan clear sungguh-sungguh daerah yang dimaksud. Terima kasih. Pak Hinca Panjaitan, Van Panjaitan, orang Belanda nih. Terima kasih pimpinan. Dan Ibu telah berada di tempat yang benar untuk menyampaikannya. Kami tadi sempat mengintip sejenak, nggak lebih dari sekitar 7 detik saja air mata Ibu jatuh. Sebagai bentuk perjuangan yang panjang sekali dan hari ini tiba di tempat ini. Kawan-kawan tadi sudah, Pak Martin sudah sampaikan, Pak Rikwanto dan juga pimpinan. Ini dari Sulawesi Utara. Saya Hinca Panjaitan dari Sumatera Utara. Jadi sekali ini Sumatera Utara juga mensupport Sulawesi Utara ya. Teman-teman Greenpeace, saya tertegun tadi. Cantiknya burung-burung itu, segar-segar ikan, dan terumbu karang yang digambarkan, saya membayangkan Tuhan terlalu baik untuk Sulawesi Utara. Menyediakan gunung, bukit, bahkan air, juga hewan-hewannya. Teman-teman Greenpeace teruslah bersuara, karena terkadang suara burung itu jauh lebih menyentuh kita untuk perjuangan keadilan ini. Kalau boleh saya menyimpulkan, dan tadi sudah disampaikan ini, saya setuju. Pertama, kita menolak tambang ilegal. Namanya juga tambang ilegal, ya harus ditolak. Saya kira itu clear itu. Namanya ilegal. Kita melindungi lingkungan dan ekosistem. Itu betul. Kita menghormati hak masyarakat lokal. Saya kira itu juga Bapak semua. Hentikan ketidakadilan hukum. Tadi sudah disampaikan Pak Rikwanto, ini sedap sekali. Ini setengah badannya di DPR, setengah badannya masih ada DNA polisinya. Jadi memberi masukan ke Pak Wakapolda dan kawan-kawan lebih tajam lagi kepada junior-juniornya. Kita dukung kesejahteraan berbasis kearifan lokal. Saya tadi tertegun betul itu sagu dan ikan. Mau tidak ada padi di Republik sebelah sini, tapi Sangihe paling tidak mandiri dia. Ya, dengan sagu tadi. Jadi ini tidak boleh hilang. Biarkan itu tetap kita jaga. Jadi kita dukung kesejahteraan berbasiskan kearifan lokal. Ikan, pertanian, dan yang tadi disebutkan. Nah ini yang untuk Pak Wakapolda ini Pak. Di Undang-Undang Lingkungan ada, putusan Mahkamah Agung udah, putusan Mahkamah Konstitusi udah. Pastikan perlindungan bagi pejuang lingkungan, termasuk aktivis dan warga masyarakat yang memperjuangkan lingkungannya. Itu hak asasi itu. Jadi Ibu Iul jangan kecewa, jangan patah arang, memperjuangkan lingkungan itu kewajiban itu, sekaligus hak. Jadi kita dukung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pimpinan, kita sudah dengarkan ini, mudah-mudahan Polda clear ini ya, tadi sudah dijelaskan, karena sudah ilegal, bersihkan itu semua. Nah, jangan lagi, mudah-mudahan nggak benar lah polis lainnya pohon kelapa yang dipolis, sedangkan traktornya ada di belakang kantor kepala desa. Tapi sudah diklarifikasi tadi penjelasan Dirkrimsus, itu clear. Oke, hari ini bersih itu semua, kita kembalikan Sangihe yang penuh berkah itu untuk kita semua. Pimpinan, karena ini soal Sulawesi Utara, lewat Pak Martin saya mohon izin, beberapa waktu lalu juga ada pengaduan pada kita, dicari nggak ketemu, yang ketemu saya dari Ibu Popi. Dia melaporkan tentang
ketidakadilan yang dihadapinya di Polda Sulut. Izinkan saya juga sekalian menyampaikan ini karena setelah dia melaporkan 6 sertifikat hak miliknya almarhum ayahnya di Bank Sulut Gorontalo, dia lapor ke polisi selama 2 tahun, lalu kemudian dihentikan. Karena dihentikan, dia merasa kehilangan lagi masa depannya, dan kemudian sampai kemari. Izin saya, supaya karena kita belum punya rencana kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, juga saya sampaikan lewat timpan ini. Pak Wakapolda, Pak Dirkrimsus, agak banyak ini laporannya, dan dokumen-dokumennya, kami belum sempat datang. Ini laporan yang disampaikan kepada Polda Sulawesi Utara sekitar laporannya itu 23 November 2022. SPDP-nya dimulai 12 Desember 2023. Tapi kemudian 3 Januari 2025 sudah dihentikan. Sementara ibu satu ini, Poppy Paramata ini, masih menulis surat kepada Bank Sulut Go menanyakan tentang 6 sertifikatnya itu. Menurut alasan Polda atau Dirkrimsus adalah tidak ditemukan bukti. Padahal surat SHM-nya itu masih ada di Sulawesi atau di Bank Sulut Go yang masih ditanyakan. Karena itu lewat pimpinan, saya teruskan suara. Mumpung ada Pak Dirkrimsusnya itu. Ya, mumpung ada Pak Dirkrimsusnya ini, waktu itu yang nanda tangani pemberhentian ini yang Pak Ganda Saragi, mungkin sudah digantikan. Untuk surat pemberitahuan penghentian penyidikan ini dibuka lagi. Untuk memberi kesempatan kepada ibu ini tadi, sangat miskin ini di Kota Mobagu. Kota Mobagu, sangat miskin. Dia menyampaikan ini lewat pimpinan. Saya minta Pak Wakapolda, perintahkan Dirkrimsus membuka kembali, menerima lagi laporan ibu ini supaya keadilan tetap didapatkan. Karena rumah keadilan ada di Komisi 3. Dengan demikian laporan Ibu Poppy Paratama kepada Komisi 3, meski tidak hadir, saya anggap sudah hadir di sini pimpinan. Ya. Terima kasih untuk pimpinan Komisi 3. Terima kasih pimpinan. Ya, Pak Dirkrimsus, mungkin direspon Pak Wakapolda terkait soal Ibu Poppy ini. Saya bermohon sampai pimpinan, saya mungkin kami minta khusus supaya nanti bisa menghadirkan ibu itu, dan saya akan tanya langsung kepada yang beliau. Iya, Pak. Karena memang kasusnya itu kasus lama Pak Ketua. Tapi yang jelas sesuai dengan arahan dari Pak Hinca tadi, Pak anggota Dewan yang terhormat, saya selaku Wakapolda akan memerintahkan setelah ini untuk mengecek seluruh perkara tersebut. Iya Pak, langsung tindak lanjuti aja Pak. Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi banknya itu namanya Bank Sulut Go Kota Mobagu. Izin pimpinan, karena di sini saudara kita, rekan-rekan dari Sulawesi Utara, nanti dokumen ini saya kembalikan kepada Anda sebagai pemilik dapil, minimal Sumatera Utara mendukung Sulawesi Utara. Terima kasih.